Markus pasal 3, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mati sebelah tangannya artinya tidak bisa digerakkan lagi, ya, lumpuh total ini sebelah tangannya. Nah, kita lihat di perikop terakhir Markus pasal 2, di situ murid-murid memetik gandum pada hari Sabat dan ditegur oleh orang-orang Farisi yang ada di sana. Mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Nah, padahal kalau kita lihat konteks di sana, hari Sabat dan murid-murid lapar. Kita lihat di Matius 12 di situ penjelasan yang lebih untuk mengerti kenapa murid-murid kok memetik gandum, bulir gandum ini nggak dipetik semuanya seperti kalau orang panen, mereka cuman petik beberapa bulir gandum di situ. Dan di sini kita lihat, coba kita buka Matius 12 ayat 1 untuk lihat bahwa kenapa mereka memetik bulir gandum saat itu. Ayat 1, Matius 12, pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Jadi dijelaskan karena lapar, sekalipun di Markus tidak ada, tetapi ini kisahnya bersamaan, ya. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Jadi bukan pemetikan yang seperti dilakukan orang ya sudah panen gitu. Ini cuma beberapa bulir yang diambil karena lapar. Nah, Yesus menyelesaikan di situ, terus masuk di Markus pasal 3. Ini ada lagi, masih di hari Sabat lagi nih. Yesus masuk di rumah ibadat dan ada seorang yang mati sebelah tangannya. Sudah tidak bisa digerakkan, lumpuh total. Ayat 2, mereka mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Nah, kembali siapa ini mereka, ya, orang-orang Farisi, ya, yang selalu mencoba memperhatikan apa yang Yesus bikin. Jadi mereka seperti mikroskop aja semua yang Yesus bikin supaya mereka bisa mempersalahkan dia. Tujuannya hanya satu, menjatuhkan Yesus, mempersalahkan Yesus. Nggak pernah mereka lihat banyak banget yang baik yang Yesus bikin, tapi yang mereka cari-cari itu hanya yang bisa mempersalahkan Yesus. Nah, dalam hidup kita bisa sekali ada orang-orang seperti itu, atau mungkin kita selama ini. Nah, ini karakter yang mengamati orang lain, mengikut itu orang lain, cuma cari kesalahan untuk nanti menjatuhkan orang tersebut. Ini karakter yang perlu kita kerat, ya. Ini kami di kelas pemuridan belajar namanya mengerat carang yang menghambat pertumbuhan, ada goal. Nah, goal yang kami pelajari itu nomor 1, mengerat carang-carang yang menghambat pertumbuhan, ya. Kalau salah satu carang itu ada pada kita kenali saat kita sudah baca Matius dan sekarang Markus, banyak banget di situ orang-orang Farisi cuman mengamati Yesus. Ahli-ahli Taurat mengamati Yesus untuk mencari-cari kesalahannya. Tidak pernah mengamati untuk belajar dan bersyukur ada pelajaran yang didapat dari Yesus, ada hal baik yang Yesus lakukan. Mereka cuman amat-amati untuk mempersalahkan dia. Nah, saat kita lihat sekarang di orang lain yang mungkin seperti itu ke kita bisa berespon seperti Yesus yang kita sudah pelajari. Atau kalau kita yang bertindak seperti itu sebelumnya, kita bisa memperbaiki diri kita, minta tolong Roh Kudus supaya saat itu datang lagi di hati kita, saat lihat orang kita amati, apalagi yang saya bisa kritik, ya, apalagi yang saya bisa jatuhkan orang, kita bertobat dan kita memperbaiki kelakuan kita karena firman mengajari kita, firman nyatakan kesalahan kita, firman menolong kita memperbaiki kelakuan. Jadi kita baca firman bukan asal baca, tetapi Roh Kudus bukakan pengertian dan kita nanti masukkan dalam praktek hidup kita. Ya, jadi supaya mereka dapat mempersalahkan dia karena mereka melihat kalau Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya itu pada hari Sabat. Ayat 3. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Nah, Yesus berbicara kan kepada mereka, kepada orang yang mati sebelah tangannya ini. Yesus tidak bikin apa-apa, cuma berbicara.
Kita lihat, saya belajar ini dari mentor saya yang membagikan ada pembacaan di Lukas dan kurang lebih seperti ini. Jadi ini kan berbicara, nggak bekerja. Yesus berbicara kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Jadi Yesus tanya ke mereka, apa yang diperbolehkan? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka diam saja. Mereka tidak tahu menjawab apa. Nah, Yesus di sini ayat 5, ia berduka cita karena kedegilan mereka. Kedegilan itu kekerasan kepala, ketegar tengkukan, gak mau sekali menerima masukan orang lain, tidak mau menerima pendapat orang lain atau hal-hal yang berbeda dari yang mereka pikir. Jadi hukum sudah begini, betul-betul segi empat itu hukumnya. Nah, Yesus kan sudah ngajar di pembacaan yang lain bagaimana Yesus memberi perumpamaan kalau lembumu jatuh ke dalam sumur pada hari Sabat, apakah engkau biarkan di sana mati? Karena hari Sabat tidak boleh keluarkan dari sana. Tetapi ini mereka pegang segi empat sekali, kaku sekali mereka pegang peraturan-peraturan yang ada. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata orang-orang yang keras hati, keras kepala, tidak mau dengar masukan orang, cuma pendapatnya saja yang benar, itu namanya orang yang degil. Dan ternyata Yesus berduka cita melihat orang-orang yang demikian. Nah, Yesus di sini dikatakan ayat 5, ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu. Kembali Yesus berkata, Yesus tidak bikin apa-apa, berkata saja. Nah, Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Orang itu cuma diminta untuk mengulurkan tangannya, dan orang yang mati sebelah tangannya itu patuh, taat, dan percaya kepada apa yang Yesus sampaikan, dan dia mendapat upah dari ketaatannya dan kepercayaannya itu. Dia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Saat kita mau percaya, sekalipun mungkin di dalam hati mau pikir, bagaimana saya mau ulurkan tanganku mati kan? Bisa saja kalau dia nggak percaya, dia akan berdebat dulu di dalam hati. Atau orang-orang yang lain yang dengar, mereka bisa bilang, ini Yesus udah tahu mati sebelah tangannya malah disuruh ulurkan tangan. Pekerjaan yang sepertinya pekerjaan gimana nih, sudah tahu mati tangannya disuruh ulurkan. Tetapi orang yang mati sebelah tangannya itu tidak berdebat di dalam hatinya, dia kosong, dia terima dengan murni apa yang Tuhan minta kepada dia. Dia tahu bahwa tangannya mati, tetapi telinganya mendengar Yesus bilang, ulurkanlah tanganmu. Imannya timbul, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu Yesus yang berbicara, ulurkan tanganmu. Dia percaya, dia lakukan, dan terjadi mujizat. Jadi mujizat bisa terjadi saat orang mempunyai iman mempercayai apa yang tidak ada di hadapannya, tetapi dia percaya kalau Yesus berkata, dan dia percayai itu. Dia tidak melihat fakta bahwa tangannya mati, dia cuma manut aja, dia cuma ikut saja, mengulurkan tangannya, dan sembuhlah tangannya itu. Mari kita terus membangun iman kita dengan firman-firman kebenaran yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya. Sekalipun keadaan kita hari ini masih mati sebelah tangan seperti orang yang mati sebelah tangannya ini, tapi terus percayai firman Tuhan. Saat Tuhan bilang ulurkan tanganmu, ulurkan. Saat Tuhan bilang ampuni, ampuni. Saat Tuhan bilang ke kanan, ke kanan. Taat saja. Maka tangan kita yang mati mungkin gak langsung seperti tangan yang orang yang mati sebelah tangannya ini, tetapi saat kita percaya firman, percaya, hidupi firman-Nya dari hari ke hari,
Firman-Nya ya dan amin. Dan Tuhan kalau berbicara tidak ada satupun firman-Nya yang kembali kepadanya dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. So jangan jemu-jemu, lakukan yang baik terus menerus, percaya janji Tuhan, lawan kejahatan dengan kebaikan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan, sampai waktunya Tuhan menyembuhkan yang mati di dalam kehidupan kita, membangkitkan tulang-tulang kering dalam hidup kita, seperti yang kita sudah baca di Yehezkiel 37, yang bagian kita adalah seperti orang yang mati sebelah tangannya ini, percaya dan taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berikut ayat yang ke-6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol kerjasama, bikin tim dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Nah, orang-orang Herodian ini adalah orang-orang yang mendukung Herodes. Jadi mereka kerjasama untuk menjatuhkan Yesus. Mereka tim yang mencari kelemahan Yesus supaya bisa mempersalahkan dia dan membunuh dia. Perikop yang berikut, Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Orang datang berbondong-bondong, followers datang banyak. Kenapa? Karena mendengar segala yang dilakukannya. Di masyarakat kita hari ini pun ya, kalau dengar ada seseorang yang melakukan penyembuhan, melakukan mujizat, semua pada berbondong-bondong ke sana. Saya ingat sekali kisah Selfie dan Moko dulu ya. Dulu berapa tahun, 10-an tahun yang lalu ya, sudah berapa lama itu. Semua pada berbondong-bondong ke sana, mereka tidur di tenda-tenda, semua orang berburu mujizat, semua orang mencari kesembuhan. Dan seperti ini kurang lebih yang terjadi di zaman Yesus itu. Sesudah mereka mendengar segala yang Yesus lakukan, heboh lah, sudah mati sebelah tangan katanya. Yesus cuman bilang ulurkan tanganmu, sudah langsung sembuh. Ada ibu mertua Petrus disembuhkan, sembuh. Ada orang kusta sembuh, ada orang lumpuh sembuh. Jadi mereka dengar semua itu dan orang berbondong-bondong mau untuk mendatangi Yesus karena apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Mereka dengar, mereka belum melihat, mereka baru dengar dari mulut ke mulut, tetapi mereka mempercayai. Nah, kita banyak mendengar kabar-kabar di sekitar kita, tetapi hati-hati memilah-milah kabar yang ada. Hati-hati melihat berita yang ada. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, kata Tesalonika. Jangan kita langsung ambil semua yang digambar-gemborkan di media atau di TikTok atau di mana saja. Kita perlu untuk menjaga telinga kita tetap kudus. Kita ingat pelajaran di pembacaan di Yehezkiel, bagaimana bagian-bagian bait suci perlu terus dikuduskan. Nah, bagian tubuh kita seluruhnya adalah bait suci. Jaga telinga kita supaya nggak nyerap saja yang gosip-gosip yang masuk. Uji terlebih dahulu. Jangan langsung marah kalau ada yang datang, oh dia katanya bilangin kamu gini loh, dia ceritain kamu gini. Kita nggak bisa tutup mulut orang. Respon kita bagaimana? Apakah kita mau langsung marah-marah datang lemparin rumah orang atau gimana? Kita perlu pengendalian diri di sana. Ayat 9, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Saking banyaknya orang yang datang, Yesus minta murid-muridnya sediakan perahu. Ini kan lagi di danau ya, jadi supaya Yesus naik di perahu. Kadang Yesus begini ya dalam perjalanannya, naik di perahu supaya dia sedikit ada tempat lowong, berbagi, mengajar kepada orang banyak. Ayat yang berikut, sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya.
Semua rindu untuk menjamah Yesus karena dia terbukti, sudah ada bukti dia menyembuhkan banyak orang dan semua penderita penyakit datang mencari kesembuhan kepada dia. Ayat 11. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Semua roh-roh yang ada di dunia ini takut dan tersungkur kepada Yesus. Mereka ngaku, "Engkaulah anak Allah." Nah, 1 Yohanes 4 ayat 4 juga menuliskan di sana bahwa roh Tuhan Allah yang ada pada kita seperti yang ada pada Yesus jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Kita ingat waktu Tuhan Yesus dibaptis, keluar dari air, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, terkoyak langit. Kata Markus pakai kata terkoyak, Matius pakai kata terbuka. Terbukalah langit dan roh Tuhan turun seperti burung merpati, turun dia hinggap di atas Yesus. Nah, roh itu yang ada di dalam Yesus yang mengerjakan segala sesuatu, yang membuat roh-roh jahat ini takut. Mereka berteriak dan mengakui, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Jadi kembali Yesus masih melarang untuk memberitahukan siapa dia. Kita sudah baca juga sebelumnya tentang seorang kusta di Markus pasal 1 yang disembuhkan Yesus. Ayat 40 sampai 45 itu Yesus bilang, dilarang dengan keras, "Janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun." Tapi dia nggak dengar-dengaran. Dia pergi menyebarkan semua sehingga gerakan Yesus sedikit terhambat di sana. Yesus tidak bisa lagi terang-terangan masuk ke kota. Nah, di sini Yesus masih ulang. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kita masuk ke perikop berikut. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Jadi dari danau naik ke bukit. Yesus nggak tinggal di satu tempat yang sama. Ada kalanya dia di rumah ibadat, dia di pinggir danau, dia naik perahu untuk memberitakan Injil dari situ. Sekarang dia naik ke bukit. Nah, ini ke bukit ini nggak pagi-pagi benar ya, dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Di sini dia pergi memanggil muridnya. Ayat 13, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Orang-orang yang dia mau, dikehendakinya, yang dia mau, yang ada di hatinya untuk orang-orang tertentu. Nggak semua orang dia panggil di sini untuk naik ke atas bukit bersama dia. Jadi dia hanya memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 rasul. Dia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Nah, 12 orang ini kita lihat di judul perikop, Yesus memanggil ke-12 rasul. Jadi 12 orang ini adalah rasul-rasul yang Tuhan pilih. Nah, ia menetapkan, dia memilih 12 orang itu untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Nah, kembali kita ingat di setiap tempat di mana Yesus pergi, dia memberitakan Injil atau dia mengajar dan dia menyembuhkan dan mengusir setan. Itulah tujuan Yesus di bumi, memberitakan Injil, mengajar, menyembuhkan orang sakit, menguatkan orang yang lemah, mengusir roh-roh yang jahat. Dan itu Yesus sekarang persiapkan 12 orang ini untuk menyertai dia dan untuk memberitakan Injil seperti dia. Jadi mereka belajar terlebih dahulu kepada Yesus dan nantinya Yesus mulai sedikit demi sedikit mengajari mereka memberitakan Injil dan diutus berdua-dua. Di pembacaan Matius kita lihat diutus berdua-dua untuk memberitakan Injil. Ayat 15, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Mereka punya kuasa seperti Yesus. Setan-setan juga takut nantinya kepada murid-murid yang mempercayai kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Ayat 16, ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus,
Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, inilah kedua orang rasul yang dipilihnya untuk menyertai dia dan untuk memberitakan Injil bersama-sama dengan dia. Perikop berikut, Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Jadi dari danau ke bukit, sekarang ke rumah. Selalu diikuti oleh banyak orang. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Saking banyaknya orang yang dilayani, Yesus gak makan, dibilang mereka, berarti dengan murid-muridnya juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini Yesus melayani banyak orang, murid-muridnya juga di samping sambil membantu juga, mungkin menjelaskan kepada orang-orang yang tidak terlalu dengar karena Yesus agak jauh. Nah, saking banyaknya orang yang mereka layani, mereka tidak dapat makan. Mereka memberikan diri mereka, waktu mereka untuk melayani orang-orang yang datang. Ayat 21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ternyata dalam penglihatan orang-orang, kalau sudah tidak ada waktu untuk makan, saking sibuknya melayani, belas kasihan kepada orang-orang yang datang berbondong-bondong mencari dia, berkerumun mencari dia, orang memberi label sudah tidak waras lagi. Nah, dalam perjalanan hidup juga mungkin ada orang yang bilangin kepada seseorang yang karena lapar dan haus, benar-benar butuh kedekatan dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati, sampai kadang gak ada waktu untuk makan, orang bisa bilang, itu sudah tidak waras lagi, sudah cuman cari Yesus, cuman cari firman Tuhan yang dia cari. Kita gak bisa tutup mulut orang, tetapi Yesus tahu dan murid-muridnya tahu apa yang mereka lakukan. Kita juga bisa teguh hati di sini saat mungkin ada orang yang berkata demikian kepada kita, kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak bisa menutup orang berkata dia sudah tidak waras lagi, oh dia sudah burn out, oh dia sudah depresi karena firman. Bisa sekali orang juga menyatakan demikian di dalam masyarakat, dan ini Yesus sudah alami dengan murid-muridnya. Mereka mengatakan dia tidak waras lagi. Ayat 22, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Masing-masing punya pendapat sendiri. Ada yang bilangin tidak waras, ada yang bilangin dia kerasukan Beelzebul. Jadi orang punya persepsi-persepsi masing-masing melihat gerakan Yesus dan murid-muridnya. Nah, apapun yang orang kerjakan, akan ada persepsi orang-orang yang ada di sekitar. Tetapi yang paling tahu apa yang kita lakukan adalah diri kita sendiri. Jadi jangan terintimidasi. Kalau kita tahu kita berjalan di dalam kebenaran, Yesus tahu apa yang dia lakukan adalah mengikuti perintah Bapaknya. Dia enggak tergeser, tergores sedikit pun. Dia tidak berhenti karena kritikan, kata-kata, label yang orang berikan kepada dia. Nah, di sini dikatakan ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Dia mengusir setan karena kecemburuan. Ini ahli-ahli Taurat bilang, dia mengusir setan dengan setan. Dia mengusir dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Ayat 23, Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus
relasikan ke rumah tangga ini, bagaimana kalau iblis dapat mengusir iblis yang dituduhkan oleh ahli-ahli Taurat. Dan di sana Yesus bilang suatu kerajaan kalau sudah terpecah-pecah tidak bisa bertahan. Rumah tangga juga kalau sudah terpecah-pecah tidak ada kesatuan lagi di dalam rumah tangga. Suami mau bikin A, istri mau bikin B, tidak ada yang mau ngalah. Ya seperti inilah nantinya rumah tangga tidak akan bisa bertahan. Tetapi kalau nantinya di situ ada yang mau ngalah, ada yang merelakan, saya tidak rugi kalau saya mengalah di bagian sini, ada yang bisa diperbaiki di dalam satu keluarga. Ada yang bisa mengampuni di situ, ada yang rela bayar harga. Rumah tangga yang mungkin sudah terpecah-pecah bisa dipulihkan oleh Tuhan. Ayat 26, demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Ayat 27, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Jadi kalau seseorang yang kuat di dalam satu rumah, tidak ada yang bisa dapat memasuki rumah itu untuk merampasnya. Maksudnya di sini kalau kita teguh dalam kebenaran yang kita pegang, mau datang apapun mencoba menipu kita, menarik kita ke pengertian-pengertian mereka, saat kita teguh dan kuat dengan kebenaran yang kita tahu, kita gak akan bisa ditarik ke arah yang salah. Yohanes 8 ayat 32 ya, saat kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran akan membuat kita berdiri kuat. Nah, bagaimana supaya kita bisa dikalahkan? Seorang dapat masuk ke dalam rumah seorang yang kuat mengambil hartanya adalah saat mau untuk mempercayai apa yang dikatakan. Kebenaran sudah dibengkokkan. Nah, saat kita terus teguh berdiri di atas kebenaran, tidak ada yang bisa merampok apa yang bernilai di dalam hati kita, apa yang bernilai di dalam hidup kita. Mungkin orang akan coba jatuhkan kita, akan mencoba memberikan masukan-masukan yang salah, tapi saat kita teguh berdiri, kuat di dalam kebenaran yang kita percayai, tidak akan bisa kita terampok, tidak akan bisa tercuri kebenaran yang kita pegang dan percayai. Ayat 28, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Jadi perkataan yang ayat 29-28 ini Yesus katakan karena mereka mengatakan Yesus kerasukan roh jahat. Padahal yang bekerja di dalam Yesus, yang melakukan mujizat adalah Roh Kudus yang ada di dalam Yesus. Nah, ini yang namanya menghujat Roh Kudus saat tidak mempercayai pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut manusia melihat impossible, tidak mungkin, dan mereka bilang tidak mungkin lah, pasti kuasa setan lah yang di dalam itu. Itu yang menghujat Roh Kudus. Saat kita tidak mempercayai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus, ternyata ini yang disebut menghujat Roh Kudus. Kalau tidak mempercayai dan tidak menghormati pekerjaan Roh Kudus, baik dalam hidup kita sendiri maupun di dalam hidup orang lain. Jadi berhati-hati saat Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang dan kita datang untuk ketawain, kita bilang enggak mungkin atau gimana, ternyata itu masuk dalam menghujat Roh Kudus, dan Yesus katakan ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Saat kita menghujat apa yang Roh Kudus kerjakan melalui hidup seseorang, melalui tingkah laku seseorang, dan kita menertawai di situ,
kita malah menghina, berhati-hati supaya kita bisa tetap mendapat ampun untuk kesalahan-kesalahan lain yang kita lakukan. Perikop berikutnya, Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiam di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Jadi ini masih dalam rumah Tuhan Yesus kan tadi, dan ibunya, saudara-saudaranya datang, ya mereka di luar suruh masuk, ada mamamu di luar, ada mamamu, ada saudara-saudaramu di luar. Ayat 32, ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Nah, kan seperti itu, Yesus lagi melayani banyak sekali orang, orang banyak mengelilingi dia, ini mamanya sama saudaranya nggak bisa masuk, jadi mereka cuma titip pesan dari luar, kasih tahu ya bahwa ada mamanya dan ada saudaranya lagi nunggu di luar. Dan mereka memberitahu itu kepada Yesus, tetapi apa jawab Yesus saat itu? Ayat 33, jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Ternyata menurut Yesus, yang menjadi saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Bagaimana mereka bisa melakukan kehendak Allah? Setelah mendengar pengajaran Yesus, setelah mendengar Yesus mengabarkan Injil kepada mereka. Dan saat Yesus menyampaikan itu, mengabarkan Injil, mengajarkan kepada mereka, mereka lakukan. Itulah yang Yesus sebut sebagai ibunya, saudaranya laki-laki, dan saudaranya perempuan. So hari ini moga kita disebut saudara Yesus, lakukan kehendak Allah yang kita tahu dan kita pelajari lewat membaca firman setiap hari. Apa yang firman ajarkan kepada kita, lakukan itu, karena itu adalah kehendaknya dan kita layak disebut saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, atau ibunya Yesus. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.